Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati, NIM 212033. Izin Pak untuk membacakan UTS Sumiati, yaitu mengambil kesimpulan dari semua kelompok yang terdiri dari kelompok 1 sampai 7. Yang pertama ialah tentang agama dalam kehidupan. Fungsi agama dalam kehidupan yaitu memberikan kita kesejahteraan untuk meningkatkan iman yang semakin dan mendekatkan diri kepada Allah, serta membuat kita ke jalan yang lebih benar daripada jalan sebelumnya. Seperti sebelum kita mengetahui tentang keagamaan, tentu kita belum ataupun tentang hukum-hukum, pasti kita belum mengetahui tentang mana yang baik dan mana yang lebih buruk. Tentu setelah kita mempelajari tentang agama dan telah dijelaskan tentang hukum-hukum, tentu kita sudah mengetahui bagaimana hukum yang telah dilarang, yang telah dibuat. Seperti yang telah dilakukan ialah mengerjakan sholat, mengaji, beribadah ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang kedua ialah tentang larangan Allah, seperti kita melakukan seperti mencuri. Itu perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan yang dosa, karena itu melupakan larangan bagi kita. Dalam fungsi dalam keagamaan sudah dikatakan tadi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Islam merupakan satu-satunya agama yang paling benar dibandingkan dengan agama yang lain. Dan yang materi kedua dari kelompok 2 yaitu tentang sumber ajaran Islam. Mempelajari tentang agama Islam merupakan fardu ain, yaitu kewajiban pribadi umat Islam dan muslimah, yakni akal pikiran diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Sedangkan yang kelompok 3 ialah ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Ijtihad adalah definisi dari ijtihad, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Terminologi hukum adalah menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menetapkan hukum syara dengan cara ijtihad dari Al-Quran dan merupakan sunnah. Sedangkan yang keempat ialah karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam secara terminologi ditandai dengan pendekatan normatif, historis, filosofis. Ajaran memiliki ciri-ciri keseluruhan, yaitu merupakan ide ajaran agama Islam yang diajarkan perdamaian, toleransi, dan kebersamaan antara umat Islam, dan saling menghargai antara umat Islam dengan umat yang non-Islam. Seperti agama Islam dengan agama Kristen, menghargai agama yang telah berbeda. Seperti Kristen mengadakan acara-acara seperti hari Minggu, kita harus menghargainya. Sedangkan orang Kristen harus menghargai tentang agama kita, seperti tidak boleh mencaci tentang agama kita dengan agama mereka. Sedangkan yang poin keempat ialah Islam sebagai budaya produktif. Budaya adalah hasil pemikiran, budi, cipta, rasa, dan kerjasama yang dilandasi dengan nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai hasil pemikiran dan pengetahuan.
Berkembang kebudayaan didasarkan dengan nilai-nilai keagamaan yang menunjukkan agama yang jelas dan bervariasi, seperti agama Islam. Sedangkan yang keenam ialah Islam sebagai pengetahuan ilmiah. Filsafat adalah suatu berharga atau bermanfaat dalam perkembangan agama Islam. Lebih dalam tentang ilmu pengetahuan dan ilmu karena ilmu filsafat merupakan suatu prinsip-prinsip atau asas keilmuan untuk keseluruhan suatu kebenaran objek dan modal pikir secara kreatif dengan pola pikir yang kreatif ataupun secara kreatif. Sedangkan yang ketujuh ialah pendidikan studi. Pendidikan studi merupakan suatu studi Islam memudahkan seseorang mengetahui dengan cara pola pikiran, mendalami Islam secara meluas, menyeluruh agar tidak muncul pola pikiran yang tidak jelas. Normatif adalah peraturan yang mengatur tentang baik buruknya tentang pola pikiran. Seperti sebagian orang memiliki pola pikiran yang lebih baik, sedangkan yang satu lagi memiliki pola pikiran yang lebih buruk. Dia memiliki pola pikiran yang baik ataupun mengetahui tentang agama, tapi dia menggunakannya ke dalam yang lebih baik. Sedangkan satu lagi, dia tidak memiliki pola pikiran yang baik, tapi dia menggunakannya kepada yang buruk. Seperti dia mengetahui bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan, tapi dia malah meninggalkannya. Mungkin sampai disitulah yang saya dapatkan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.